Menjadi polisi itu adalah tugas yang mulia, apalagi jika dibarengi dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Itulah yang sesungguhnya diajarkan oleh kepolisian: mengabdi, melindungi, dan peduli pada sesama. Andra turun dari mobil dinas biru tua yang menjemputnya dari stasiun kereta. Udara kota Rimbang terasa lembab, bercampur asap dari wareng-wareng kecil di sepanjang jalan. Ia melihat papan kayu usang dengan tulisan "Selamat datang di Polsek Kota Rimbang," dan menghela napas. Ini bukan tempat yang ia impikan setelah lulus akademi. Kantor polisi itu tidak lebih besar dari rumah biasa. Dindingnya mulai mengelupas, cat biru pudar, hingga menjadi abu-abu. Di dalam, suasana lengang. Beberapa petugas duduk sambil membaca koran, atau sekadar ngobrol santai. Andra menyapa mereka dengan sopan, tapi responnya biasa saja. Hanya satu orang yang menyambutnya hangat. "Bapak Suryo, Kepala Polsek." "Kau pasti Andra," ucap Suryo sambil menjabat tangan Andra. "Aku sudah lama menunggimu." Suryo memandu Andra keliling kantor. Ruangannya sempit, dokumen berserakan, dan komputer tua menjadi satu-satunya alat administrasi. Andra mencoba menahan rasa kecewa. Ia ingin bekerja di unit kejahatan berat, bukan di kota kecil seperti ini. Malam hari, Andra baru saja selesai makan malam di mes polisi, ketika mendengar suara kecil dari luar. Dari balik tirai jendela, ia melihat bayangan anak-anak kecil sedang mengintai. Mereka bersembunyi di balik gerbang polsek. Besok paginya, Ondra Menkoba pergi keluar untuk melihat lebih dekat. Tapi begitu ia mendekat, anak-anak itu langsung kabur. Ia hanya bisa melihat jejak kaki kecil di tanah basah. Beberapa jam kemudian, saat sedang membersihkan meja kerjanya, Andra menemukan sebuah catatan tertempel di laci. Tulisannya buram, "Jangan percaya siapapun. Jangan biarkan mereka menutup mulutmu." Andra membalik kertas itu. Tidak ada nama, hanya tanggal beberapa bulan lalu, dan tanda tangan yang tidak ia kenali. Ia tersenyum kecil. Entah siapa yang meninggalkan pesan aneh ini. Saat pulang ke mes, Andra kembali melihat anak-anak itu. Kali ini, mereka tidak lari. Salah satunya seorang gadis bernama Rani, menatapnya tajam. Ia memberikan secari kertas kecil sebelum pergi. Kertas itu tertulis, "Toko emas dibobol 2 minggu lalu. Pelaku masih berkeliaran." Polisi diam saja. Andra terdiam. Apakah ini hanya iseng? Atau sesuatu yang lebih serius? Lampu kamar mes menyala hingga larut. Andra membuka arsip kasus lama, mencocokkan informasi dari kertas itu. Dan benar, toko emas itu dilaporkan hilang barang-barangnya. Tapi pelaku tak pernah ditangkap. Andra memandang seragamnya. Ini mungkin awal yang biasa, tapi ia merasa sesuatu sedang dimulai, dan ia belum siap untuk apa yang akan datang. Andra tak bisa tidur nyenyak malam itu. Kertas dari Rani terus berputar di pikirannya. Toko emas dibobol 2 minggu lalu. Pelaku masih berkeliaran. Polisi diam saja. Ia menatap lenggit-lenggit kamar mes. Tangan menggenggam seragam yang baru saja disetrika. Ini hari keduanya di kota Rimbang, tapi sudah ada rasa tidak enak di dada. Pagi hari, ia datang lebih awal ke kantor. Suryo belum masuk. Andra langsung menuju arsip di belakang ruang utama. Ia membuka laci-laci kayu usang, mencari laporan toko emas. Tidak mudah. Arsip tidak tersusun rapi, banyak dokumen hilang, atau bahkan tidak pernah dicatat. Setelah hampir 1 jam mencari, ia menemukan laporan itu. Laporan polisi bernomor 073/2024. Isinya singkat: pemilik toko melaporkan kehilangan barang emas senilai Rp15,0 juta. CCTV rusak saat kejadian. Tidak ada saksi. Kasus dilimpahkan ke unit kejahatan ekonomi dan ditutup dengan status belum teridentifikasi pelaku. Andra mengerutu. Apa artinya ini? Kenapa kasus sebesar itu ditutup begitu cepat? Saat keluar dari ruang arsip, ia mendapat ide. Mungkin ia bisa ke toko emas itu sendiri, melihat langsung kondisinya. Mungkin ada petunjuk yang tidak tercatat di laporan. Ia memakai jaket dinas dan berjalan. Kaki menyusuri jalan utama kota Rimbang. Kota itu kecil, tapi cukup padat. Warung-warung makan, bengkel motor, toko kelontong, semuanya berdempetan. Ayam, pasar tradisional. Lalu akhirnya menemukan toko emas yang dimaksud. Toko emas Harapan. Tampak biasa dari luar, namun begitu masuk, Andra langsung merasa ada yang aneh. Pemilik toko
Seorang pria paruh baya bernama Pak Adi tampak gugup ketika melihat Andra. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Polisi?" tanyanya ragu-ragu. Andra menjawab tenang. "Saya hanya ingin mengecek ulang laporan kehilangan beberapa waktu." Lalu, wajah Pak Adi langsung berubah, matanya melirik ke kanan kiri. "Laporan? Oh, ya, itu, kami sudah terima ganti dari asuransi. Semua aman." Andra tidak percaya. CCTV-nya rusak. "Iya, sayang sekali. Padahal sudah pasang mahal. Tapi tidak ada saksi, tidak ada." Malam itu toko tutup lebih awal, karena listrik mati. Andra menatap wajah Pak Adi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mengucapkan terima kasih dan keluar. Di luar, ia berdiri sejenak. Udara pagi terasa panas. Ia melihat ke sudut toko. Di sana, anak-anak jalanan berkumpul, termasuk Rani. Ia sedang berbicara dengan seorang anak kecil, seperti memberi instruksi. Andra mendekat, anak-anak itu langsung diam. Rani menatapnya lurus. "Kau tidak seharusnya ke sini," katanya pelan. "Kenapa?" tanya Andra. Rani tidak menjawab. Ia berjalan pergi. Anak-anak lain mengikutinya. Hari itu, Andra kembali ke kantor, tanpa jawaban pasti. Tapi ia mulai yakin. Ada sesuatu yang salah di kota Rimbang, dan anak-anak itu tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Malam harinya, saat pulang, Andra menemukan secari kertas lagi di ambang pintu mes. Tulisan tangan, yang sama. Kali ini isinya, "Jangan cari kebenaran di tempat yang benar-benar gelap. Cari di antara orang-orang yang tak punya suara." Andra menatap kertas itu lama, lalu ia menyimpannya di dalam dompet. Besok, ia akan bicara dengan Rani. Entah bagaimana, entah apa resikonya. Andra tidak bisa menahan rasa curiga lagi. Komisaris Dedi terlalu bersih, terlalu karismatik, dan terlalu cepat mendapat simpati warga. Tapi di balik senyumnya yang ramah, Andra merasakan sesuatu yang dingin, seperti es yang siap menenggelamkan siapa saja yang berani melawannya. 2 hari setelah ia menerima pesan dari Rani, Andra memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa langsung melaporkan Dedi ke Polda, karena bukti masih minim. Yang ada hanya dugaan, keterangan dari anak-anak jalanan, dan laporan-laporan kasus yang ditutup tanpa penjelasan jelas. Ia butuh cara masuk ke lingkaran Dedi, dan satu-satunya cara adalah menyamar. Suryo menyarankan ide itu. "Kau bisa pura-pura menjadi relawan sosial. Yayasan amal milik Dedi sedang mencari tenaga tambahan untuk acara mereka minggu depan. Kau bisa masuk dari situ. Tapi kalau dia tahu aku polisi, jangan biarkan dia tahu," jawab Suryo tegas. "Ini pertaruhan besar, Andra. Jangan lengah." Andra mengangguk. Malam itu, ia membuat identitas palsu sebagai relawan dari Jakarta. Nama samaran, Arya. Riwayat pendidikan dibuat singkat dan umum. Alamat kosong. Semua sengaja dibuat agar sulit dilacak. Hari-hari, Andra tiba di lokasi acara amal Dedi. Tempatnya megah lapangan bola, yang dipasangi panggung besar, dan tenda-tenda mewah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diundang. Mereka diberi sembako, baju layak pakai, dan foto bersama Dedi. Andra bekerja sebagai pembagia paket sembako. Di sela kesibukan, ia perhatikan Dedi. Ia tampak begitu peduli. Tersenyum lebar, memeluk anak-anak, bahkan meneteskan air mata saat memberi pidato. Tepuk tangan riuh membahana. Tapi Andra tak terkesan. Ia perhatikan detail lain. Beberapa anak tampak ketakutan saat mendekati Dedi. Seorang ibu menarik anaknya menjauh begitu melihat Dedi datang. Bahkan panitia lokal tampak cemas jika Dedi berbicara. Dengan mereka saat istirahat, Andra menyelinap ke tenda belakang. Di sana, ia melihat beberapa mobil box besar parkir berjejer. Petugas sedang menurunkan barang. Bukan sembako, melainkan kotak-kotak kayu tanpa label. Ia melihat salah satunya terbuka. Di dalamnya ada pakaian bekas, tapi juga alat-alat berat. Andra tidak sempat melihat lebih jauh. Seseorang mendekat. Ia buru-buru kembali ke posnya. Beberapa jam kemudian, saat acara hampir selesai, Andra melihat Rani dari kejauhan. Gadis itu sedang mengintai dari balik pagar lapangan. Matanya fokus pada mobil box tersebut. Setelah semua tamu pulang, Andra menemui Rani di sudut gang dekat mes.
Apa yang kau lihat? Tanyanya pelan. Rani menatap Andra. Aku sudah bilang, jangan percaya orang yang terlihat baik. APAI. Mobil box itu. Rani diam sejenak. Lalu berbisik. Anak-anak, mereka bawa anak-anak. Andra terdiam. Darahnya mendidih. Di mana mereka bawa mereka? Ke gudang tua, di pinggir sungai. Aku pernah lihat. Aku pernah di sana. Andra menatap matanya. Ia tahu Rani tidak berbohong. Ia harus bertindak. Tapi ini baru awal. Masih banyak rahasia yang belum terungkap. Dan Komisaris Dedi belum selesai menunjukkan wajah aslinya. Andra tidak bisa tidur semalaman. Bayangan mobil box, kata-kata Rani, dan ekspresi ketakutan di wajah anak-anak saat melihat Dedi terus berputar di kepalanya. Ia tahu ini bukan hanya soal korupsi atau penyelewengan dana amal. Ini lebih buruk, jauh lebih buruk. Keesokan paginya, ia pergi ke mes Suryo. Ia harus bicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Suryo menyambutnya dengan kopi panas dan tatapan serius. Aku sudah menduga ini akan terjadi, ucap Suryo pelan. Dari Buk, orang baru di sini. Dia sudah ada sejak 5 tahun lalu, tapi semua kasus yang menciumi namanya selalu menguap begitu saja. Kenapa tidak ada yang bertindak? Tanya Andra. Suryo menatap cangkir kopinya. Karena takut, karena dibungkam, karena dibeli. Andra diam. Ia mulai paham mengapa kota Rimbang seperti ini. Damai di permukaan, tapi busuk di dalam. Rani, bilang mereka bawa anak-anak ke gudang tua di pinggir sungai, kata Andra. Aku harus ke sana. Suryo menggeleng pelan. Jangan gegabah. Kalau kau salah langkah, bukan hanya karirnya yang hancur, nyawamu juga bisa melayang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Menunggu sampai Dedi membawa lebih banyak anak? Suryo menatap matanya lurus. Lama. Lalu berkata, kalau kau tetap ingin ke sana, aku akan bantu. Tapi kau harus hati-hati. Bawa alat perekam, ambil bukti. Jangan bertindak sendiri. Andra setuju. Malam itu, ia dan Rani berjalan kaki menyusuri jalanan gelap menuju pinggir sungai. Udara malam dingin, suara kodok dari semek-semek memecah kesunyian. Gudang tua itu berdiri, menjulang di tengah rerumputan tinggi. Pintunya tertutup rapat, tapi dari balik celah kayu yang lapuk, terdengar suara anak-anak. Andra dan Rani menyelinap masuk, lewat pintu belakang yang rusak. Di dalam, lampu redup menyala. Beberapa anak tampak duduk di lantai. Tangan terikat, mereka tampak ketakutan. Di sided lane, beberapa anak sedang memilah-milah pakaian bekas, seperti diperintahkan. Di ruang tengah, 2 orang pria berjaket hitam sedang menghitung uang. Satu dari mereka berbicara melalui telepon. Ya, hari ini kita dapat 10 anak. Lagi, biaya operasional rendah, untung besar. Kirim ke tim Medan besok. Andra mengeluarkan ponselnya. Ia merekam diam-diam. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari luar. Orang datang. Rani menarik tangan Andra. Cepat, keluar. Mereka berlari kecil, menyusuri lorong sempit. Tapi langkah kaki semakin dekat. Pintu depan terbuka, cahaya senter menyala. Andra dan Rani bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu. Seorang pria masuk, membawa senjata pendek di pinggangnya. Ada yang lihat anak kecil di sekitar sini? Pada rekan-rekannya? Tidak. Tapi kalau ada, tangkap, jangan biarkan kabur. Andra menahan napas, matanya menatap Rani. Gadis itu tampak tenang, tapi tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar. Suara langkah kaki perlahan menghilang. Andra dan Rani keluar dari persembunyian. Mereka langsung berlari pulang. Esok harinya, Andra memberikan hasil rekaman itu pada Suryo. Wajah Suryo berubah. Ini cukup untuk mulai menyelidiki. Tapi ini belum cukup untuk menjerat Dedi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suryo diam sejenak. Lalu berkata, ada satu cara. Kita butuh korban yang bersedia bicara. Saksi hidup. Andra mengangguk. Aku tahu siapa yang bisa jadi saksi. Itu. Ia menatap Rani yang sedang menunggu di luar. Permainan belum selesai, bahkan belum dimulai. Andra tidak bisa menahan diri lagi. Rekaman dari gudang itu sudah cukup untuk membuka mata Suryo. Tapi belum cukup untuk menyeret Dedi ke pengadilan. Mereka butuh saksi. Orang yang pernah menjadi korban. Dan Rani adalah satu-satunya yang punya nyali untuk bicara. Tapi Andra tahu,
Ini bukan langkah mudah. Keesokan paginya, ia memanggil Rani ke mes. Ia menjelaskan rencana. Mereka akan merekam kesaksian langsung dari anak-anak yang sempat dibawa ke gudang. Jika bisa mengumpulkan 2 atau 3 orang saja, itu sudah cukup untuk membuat laporan resmi. Mereka takut, kata Rani pelan. Kalau ketahuan, mereka bisa dibunuh. Jadi kita harus pastikan mereka aman, jawab Andra. Aku bisa bantu sembunyikan mereka di tempat yang jauh dari kota Rimbang. Rani diam sejenak, lalu mengangguk. 2 hari berikutnya, Andra dan Rani bekerja keras. Mereka mencari anak-anak yang sempat hilang beberapa waktu lalu. Tapi kembali ke jalanan karena berhasil kabur. Satu persatu, mereka ditemukan. Ada 5 anak yang bersedia bicara. Semua masih trauma, tapi semua tahu siapa yang melakukannya. Saat perekaman kesaksian dimulai, Andra menyadari betapa buruknya kondisi mereka. Anak-anak itu dipaksa bekerja memilah pakaian bekas, membersihkan barang-barang ilegal, bahkan ada yang sempat dikirim ke kota lain. Mereka digaji dengan ancaman, diberi makan secukupnya. Kalau menolak, dipukul. Satu dari mereka, seorang anak bernama Bima, berkata dengan suara gemetar, "Aku dengar mereka bilang, kami akan dijual, seperti barang." Andra meremas tangannya. Ini lebih buruk dari dugaannya. Namun, saat ia ingin membawa rekaman itu ke Polda, sesuatu terjadi. Operasi penyelamatan ilegal yang direncanakan bocor pagi itu. Andra sedang bersiap menuju kantor ketika mendapat pesan singkat dari Suryo. "Jangan kemana-mana, aku ke mesmu." Beberapa menit kemudian, Suryo datang, wajahnya cemas. "Andra, kamu dalam bahaya besar." Informasi tentang operasi penyelamatan bocor. Aparat dari unit lain sudah mengetahui rencana kita. Bahkan Dedi sendiri sepertinya tahu. Andra terkejut. "Siapa yang bocorkan?" Suryo menatap matanya. "Aku tidak tahu. Tapi aku yakin. Ada mata-mata di polsek." Andra diam. Hatinya panas. Mereka baru saja mulai bergerak. Tapi musuh sudah tahu segalanya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. "Kita harus cepat. Kita harus bawa anak-anak itu pergi malam ini juga. Sebelum Dedi bertindak duluan." Andra setuju. Malam harinya, Andra, Rani, dan Suryo membawa 5 anak itu keluar dari kota Rimbang. Menggunakan mobil dinas tua milik Suryo. Tujuan mereka adalah sebuah rumah aman di luar kota yang biasa digunakan untuk perlindungan saksi. Tapi saat melewati pos polisi pinggiran, mobil mereka dicegat. 4 petugas bersenjata lengkap berdiri di tengah jalan. Di belakang mereka, mobil patroli hitam menyala lampunya. Seorang petugas turun. Dia bukan dari kota Rimbang. Dia dari unit kejahatan terorganisir. "Silakan turun. Kami mendapat informasi bahwa Anda membawa anak-anak secara ilegal." Andra menelan ludah. "Ini jebakan." Suryo menatapnya lewat kaca depan. Berbisik pelan, "Jangan lawan. Biarkan aku yang bicara." Andra mengangguk. Ia membuka pintu. Disusul oleh Suryo, Rani dan anak-anak tetap di dalam mobil. Petugas itu memeriksa identitas Suryo dan Andra, lalu melihat ke dalam mobil. "Anak-anak itu siapa? Mengapa mereka bersama Anda?" Suryo menjawab tenang. "Ini bagian dari investigasi internal. Kami sedang menyelidiki kasus perdagangan manusia." Petugas itu tersenyum, dingin. "Investigasi internal? Tanpa koordinasi dengan Polda?" Andra tahu, ini masalah besar. Saat petugas itu hendak membuka pintu mobil, Suryo berkata, "Saya minta Anda menghubungi Polda sekarang. Ini urusan serius." Petugas itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia mengambil radio dan berbicara cepat. Beberapa menit kemudian, mobil itu diperbolehkan lewat. Setelah melewati pos, Andra menatap Suryo. "Kita selamat. Tapi ini hanya permulaan. Dedi pasti akan membalas." Suryo mengangguk. "Kita harus lebih cepat daripada dia." Malam itu, Andra tahu satu hal. Permainan ini tidak hanya soal bukti dan hukum. Ini soal hidup dan mati. Dan ia tidak akan mundur. Andra tidak bisa tidur semalaman. Setelah melewati pos pemeriksaan dan membawa anak-anak ke tempat aman, ia tahu, Dedi pasti sudah tahu rencana mereka bocor. Ini bukan hanya soal investigasi lagi, ini perang. Pagi harinya, Andra kembali ke kota Rimbang bersama Suryo. Suasana di polsek
terasa berbeda. Lebih cek. Beberapa petugas tampak menghindari kontak mata dengannya. Ada rasa takut yang menyebar. Suryo memanggilnya ke ruang kerjanya. Di dalam, seorang anggota dari Propam sedang. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Kami mendapat laporan bahwa Anda melakukan penyelamatan ilegal tanpa izin, katanya langsung. Andra tidak menjawab. Ia menatap Suryo. Suryo berkata tenang. Ini bagian dari investigasi internal. Itu tersenyum tipis. Investigasi internal tanpa koordinasi dengan atasan? Kami juga menerima laporan bahwa Anda menyembunyikan saksi penting. Andra mulai geram. Saksi itu adalah korban. Mereka hampir dibunuh. Bukti? Andra menunjukkan ponselnya. Saya punya rekaman kesaksian mereka. Dan rekaman dari gudang itu, Propam itu mengambil ponselnya. Lalu mengetik sesuatu. Setelah beberapa detik, ia berkata, sayang sekali, tidak ada bukti digital yang masuk ke sistem kami. Andra terkejut. Apa maksudmu? Rekaman itu hilang. Atau mungkin, sengaja dihapus. Andra mengepal tangannya. Mereka dijebak lagi. Setelah Propam pergi, Suryo menutup pintu ruangannya. Dedi sudah bergerak duluan, katanya pelan. Dia punya jaringan di atas kita. Dia bahkan bisa menghilangkan bukti dari sistem internal. Andra duduk di kursi. Matanya kosong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suryo diam sejenak. Lalu membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Aku sudah menyiapkan ini sejak lama, ucapnya. Dokumen-dokumen rahasia tentang semua kasus yang melibatkan Dedi, termasuk nama-nama orang yang dia libatkan. Andra menatap amplop itu. Kenapa baru sekarang? Suryo tersenyum kecil. Aku menunggu seseorang yang cukup berani untuk melawan. Sekarang aku tahu. Orang itu adalah kamu. Andra menerima amplop itu. Tangannya gemetar. Di dalamnya, ada foto-foto, laporan polisi yang tidak pernah dipublikasikan, surat-surat pengiriman ilegal, bahkan daftar nama pejabat yang terlibat. Semua tertata rapi. Ini bisa menjadi senjata kita, kata Andra. Tapi kamu harus hati-hati, jawab Suryo. Kalau kamu akan melawan, pastikan kamu siap dengan segala risikonya. Hari itu, Andra pulang ke mes dengan amplop itu disimpan rapat di dalam tas. Ia tahu langkah selanjutnya adalah mengirim salinan dokumen itu ke media dan lembaga independen. Tapi ia juga tahu, begitu itu dilakukan, Dedi tidak akan tinggal diam. Malam harinya, saat ia sedang menyalin data ke flash disk cadangan, suara ketukan pelan terdengar dari pintu mes. Ia membuka pintu. Rani berdiri di sana. Wajahnya pucat. Andra, mereka mencarimu. Siapa? Orang-orang Dedi. Aku lihat dua dari mereka masuk ke polsek tadi. Mereka bawa senjata. Andra langsung merogoh sakunya, mencari kunci mobil. Kita harus pergi sekarang, katanya pada Rani. Ia ambil amplop itu, menyimpannya di jaket. Lalu ia dan Rani keluar lewat jendela belakang. Langit malam gelap, udara dingin menusuk kulit. Andra tahu, ini bukan lagi soal tugas. Ini soal hidup atau mati. Dan ia tidak akan kalah. Andra dan Rani berlari menyusuri gang sempit di belakang mes. Udara malam terasa dingin, tapi keringat mengalir di pelipis Andra. Ia memegang erat amplop. Coklat itu seperti nyawanya sendiri. Kita harus ke rumah Suryo, bisiknya pada Rani. Rani mengangguk. Mereka melewati jalanan gelap, menghindari lampu jalan dan pos polisi kecil yang tersebar di sudut kota. Kota Rimbang yang biasanya tenang, kini terasa penuh ancaman. Setiap langkah bisa menjadi akhir. Setelah 20 menit berjalan, mereka tiba di rumah Suryo. Tapi saat Andra membuka pintu pagar dengan kunci cadangan, ia langsung tahu sesuatu salah. Pintu depan tidak terkunci. Lampu mati. Tidak ada suara televisi atau radio yang biasanya menyala sepanjang malam. Andra, bisik Rani pelan. Ia menunjuk lantai. Di dalam ruang tamu, barang-barang berantakan. Meja terguling, buku-buku berserakan. Dan darah. Setetes darah segar di pojok karpet. Andra merogoh jaketnya, mengambil senter kecil dari saku. Ia arahkan ke seluruh ruangan. Tidak ada Suryo. Tapi di dinding, ada pesan yang ditulis dengan spidol merah. Jangan percaya siapapun lagi. Andra terdiam. Hatinya hancur. Suryo pasti diculik, atau lebih buruk, mereka keluar cepat.
Langit mulai memerah di timur. Fajar akan tiba. Waktunya semakin sempit. Kita harus pergi keluar kota, kata Andra. Sekarang, mereka mencuri motor tua milik tetangga yang parkir tanpa kunci. Andra menyalakan mesin, lalu melaju ke arah utara menuju stasiun kereta terdekat di Perjalanan. Andra menerima panggilan tak dikenal. Ia ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. Kau pikir kau bisa lolos? Suara Dedi terdengar jelas di ujung sambungan. Dingin, tenang, seperti predator yang sedang menikmati permainannya. Kau tidak akan bisa menyembunyikan semua ini. Dedi, jawab Andra. Dedi tertawa pelan. Kau masih percaya pada bukti? Masih percaya pada sistem? Aku sudah atur semuanya. Bahkan jika kau kirim dokumen itu ke media, orang tidak akan percaya. Karena kau adalah penjahatnya. Andra diam. Dan kau tahu apa lagi? Aku punya hadiah untukmu. Datang saja ke gudang tua, sendirian. Kalau tidak, aku bunuh Suryo hari ini. Telepon diputus. Andra menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi ayah tahu, tidak ada pilihan lain. Kamu tidak boleh ikut, katanya pada Rani. Aku tidak akan biarkan kamu pergi sendirian, jawab Rani keras. Ini bukan soal mau atau tidak. Ini soal hidupmu. Rani menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Andra meninggalkannya di dekat terminal bus, dengan uang cukup untuk naik kendaraan jauh dari kota Rimbang. Ia berpesan agar Rani pergi ke alamat yang ia tulis, kantor Lembaga Perlindungan Anak di Jakarta. Lalu ia pergi sendirian ke gudang tua. Malam itu, udara dingin menusuk kulit. Andra memasuki gudang, dengan amplop coklat masih tersimpan rapat di jaketnya. Di dalam, lampu redup menyala. Suara angin dari celah kayu berderak di tengah ruangan. Suryo terikat di kursi. Darah di wajahnya. Matanya setengah tertutup. Di belakangnya, Dedi berdiri. Senyumnya mengembang. Selamat datang Andra. Saatnya kamu menyerah. Andra tidak menjawab. Ia melihat kamera kecil di atas meja. Rekaman sedang berjalan. Dedi ingin membuat kesaksian palsu. Ingin membuat dunia percaya bahwa Andra adalah pelaku sebenarnya. Tapi Andra punya rencana lain. Ia membuka amplop. Satu persatu dokumen, lalu berkata dengan suara jelas. Aku tahu semua tentangmu, Dedi. Termasuk siapa yang kau suruh bungkam. Termasuk siapa yang kau paksa tutup mulut. Dan aku juga tahu, kau tidak pernah benar-benar hapus semua bukti. Dedi mendekat, marah. Apa maksudmu? Andra menatap matanya. Aku sudah kirim salinan dokumen ini ke 5 media nasional, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke Interpol. Semua akan terbongkar. Malam ini, wajah Dedi berubah. Ia menatap asistennya. Cepat cari. Cari siapa yang diajak bicara. Asisten itu panik. Mengecek ponselnya. Ada artikel di situs berita Detik News. Judulnya, Skandal Perdagangan Anak di Kota Rimbang terbongkar. Dedi memukul meja. Kau bajingan. Andra tersenyum tipis. Bukan aku. Ini semua dari saksi hidup. Dari korban. Dari bukti yang kau kira bisa kau bakar. Suara siren terdengar dari kejauhan. Polisi. Bukan dari kota Rimbang, tapi dari Polda Provinsi. Mereka datang. Dedi berusaha kabur, tapi tidak sempat. Petugas langsung menangkapnya. Saat itulah Suryo membuka matanya. Berbisik pelan. Kau hebat, Andra. Andra menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Perang ini belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya pertempuran pertama telah dimenangkan. Andra duduk di ruang tunggu Polda Provinsi. Tangan masih memegang secari kertas berisi laporan media yang sudah tersebar luas. Judul utamanya, Skandal Perdagangan Anak di Kota Rimbang terbongkar. Oknum pejabat terseret. Dedi ditahan sejak semalam. Tim dari Propam dan Unit Kejahatan Terorganisir langsung mengambil alih kasusnya. Dari pemeriksaan awal, ternyata jaringannya lebih besar dari dugaan. Anak-anak dari beberapa daerah dikirim ke tempat-tempat kerja ilegal. Bahkan ada bukti keterlibatan oknum pejabat dari 2 kota lain. Andra menarik napas panjang. Ini akhir dari sesuatu yang ia mulai tanpa persiapan, tanpa rencana pasti, hanya dengan rasa tidak terima pada ketidakadilan. Suryo duduk di sebelahnya. Luka-lukanya sudah dirawat, tubuhnya lemah, tapi matanya bersinar. Kau hebat,
ucap Suryo pelan. Aku tidak pernah meragukanmu. Andra tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Banyak orang bisa berkata begitu, tapi sedikit yang benar-benar melakukannya. Mereka diam. Suara langkah petugas berlalu-lalang di koridor. Beberapa wartawan mencoba masuk, tapi dihalangi penjagaan ketat. Beberapa jam kemudian, Andra dipanggil ke ruang penyelidikan. Ia membawa dokumen-dokumen yang tersisa dari amplop coklat itu. Semua sudah disalin dan diserahkan ke penyidik, tapi ia tetap diminta memberikan kesaksian langsung. Setelah selesai, salah satu penyidik senior menepuk bahunya. Kami akan lanjutkan kasus ini. Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian PPPA dan Lembaga Perlindungan Anak. Anak-anak yang sempat hilang akan dicari dan dipulihkan. Andra mengangguk. Ada satu nama yang mungkin bisa jadi saksi tambahan. Gadis bernama Rani. Dia punya banyak informasi. Penyidik mencatat. Kami akan cari dia. Andra pulang ke mes sore itu. Langit biru cerah, seperti pertanda baru. Tapi ia tahu, kota Rimbang belum sepenuhnya pulih. Masih butuh waktu, masih butuh usaha. Di mes, ia menemukan surat kecil di bawah pintu. Alamat pengirim tidak jelas. Ia membukanya, isinya. Terima kasih Andra. Aku aman. Aku di Jakarta sekarang. Aku akan terus melawan seperti kamu. Sampai suatu hari nanti, kita bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik. Rani. Andra menyimpan surat itu di dompetnya. Di sebelah foto lama keluarganya, ia duduk di depan mes, memandang langit senja. Udara kota Rimbang masih sama, tapi hatinya berbeda. Ia tidak lagi merasa seperti polisi muda yang baru saja lulus dan tidak tahu harus kemana. Ia tahu sekarang, tugasnya bukan hanya menjaga ketertiban, bukan hanya mengejar penjahat. Tugasnya adalah melindungi mereka yang tidak punya suara. Seragam ini untuk mereka, dan ia akan terus mengenakannya, sampai semua orang bisa hidup dalam keadilan. Andra berdiri di halaman mes, menyaksikan anak-anak berlarian, sambil memegang buku dan seragam sekolah baru. Suara tawa mereka mengisi pagi kota Rimbang yang cerah. Ia tersenyum tipis. Sudah 6 bulan sejak Dedi ditangkap. Proses hukumnya panjang, tapi akhirnya ia divonis penjara 20 tahun karena perdagangan manusia, korupsi dana amal, dan penganiayaan. Beberapa pejabat daerah juga ikut terseret. Kota Rimbang mulai membersihkan diri dari dalam. Kantor Polsek kini lebih terbuka. Suryo tetap menjabat sebagai kepala Polsek, tapi tidak lagi bekerja sendirian. Tim dari Polda turun langsung untuk membantu pemulihan keamanan dan ketertiban. Anak-anak jalanan yang dulu takut pada polisi, kini bisa masuk ke kantor tanpa ragu. Andra memilih tetap tinggal di kota Rimbang. Bukan karena perintah atau promosi, tapi karena ia merasa inilah tempatnya. Ia duduk di bangku kayu depan mes, melihat seorang petugas pos datang dengan sejumlah surat, salah satunya untuknya. Ia menerimanya. Alamat pengirim membuat hatinya hangat. Yayasan Perlindungan Anak Nasional. Ia membuka amplop itu. Kepada Yes, Bapak Andra, kami ingin memberitahukan bahwa permohonan Anda untuk mendirikan komunitas perlindungan anak di kota Rimbang telah disetujui. Pendanaan awal akan kami salurkan dalam waktu 1 minggu. Kami juga akan mengirimkan tim pendamping untuk membantu proses perekrutan relawan dan pembinaan anak-anak. Selamat atas langkah pertama ini. Semoga kita bersama bisa melindungi mereka yang lemah. Salam hormat. Direktur Yayasan. Andra menatap surat itu lama, lalu tersenyum. Ia ingat kata-kata Rani di surat sebelumnya. Aku di Jakarta sekarang. Aku akan terus melawan seperti kamu. Pipert. Hari kemudian, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Aku lihat berita tentang komunitasmu. Bagus sekali. Terima kasih sudah percaya padaku. Andra membalas cepat. Terima kasih untukmu. Kau bagian dari semua ini. Malam harinya, Andra berjalan ke gudang tua di pinggir sungai. Tempat itu kini kosong. Pintu sudah rusak. Jendela pecah. Tidak ada suara anak-anak, hanya angin malam yang berdesir. Ia duduk di tangga depan, menyentuh seragamnya. Ini bukan lagi simbol otoritas, bukan lagi alat untuk menunjukkan kekuasaan. Ini adalah janji. Janji untuk melindungi, untuk membela, untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara. Esok pagi, ia akan mulai mencari lokasi untuk markas komunitas barunya. Relawan sudah mulai mendaftar.
Anak-anak yang dulu hidup di jalanan, kini punya kesempatan untuk sekolah, makan layak, dan hidup dengan harga diri. Andra bangkit. Langkahnya mantap saat ia kembali ke jalan utama kota Rimbang. Langit biru. Udara segar, kota ini masih kecil, masih sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, Andra merasa ia benar-benar pulang. Dan ia berkata pelan, seragam ini memang untuk mereka.